Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlintang Dwi Krisliani Asoliha dari Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya sebagai finalis Duta Public Speaking UNESA 2020 akan mereview materi tentang public speaking. Semoga terinspirasi dengan cerita inspirasi saya dan juga pengalaman saya. Komunitas Public Speaking Press Universitas Negeri Surabaya didirikan pada tanggal 21 Desember 2016 yang awalnya hanya di jurusan Teknologi Pendidikan. Kemudian banyak yang berminat, akhirnya dirujukan untuk universitas luar dan juga untuk kalangan pelajar. Tujuan adanya Komunitas Public Speaking Press Universitas Negeri Surabaya untuk meningkatkan skill dalam segi public speaking dan juga menjadi pendidik yang besar. Jadilah orang yang pandai dalam berbicara dan juga bijak dalam berkata. Menjadi seorang public speaker tentu tidak luput dengan yang namanya kepribadian. Ada 3 jenis kepribadian dalam skema segitiga kepribadian. Yang pertama yaitu attitude, yang kedua adalah aptitude, dan yang ketiga adalah altitude. Yang pertama yaitu attitude, sikap seseorang menghadapi seseorang yang lain. Intinya adalah berinteraksi sosial dan juga bagaimana cara kita berpendapat dan juga berargumen. Kemudian yang kedua adalah aptitude, minat dan bakat, di mana seseorang tentu memiliki minat dan bakat dalam kemampuannya berbicara. Tidak hanya berbicara, entah itu bakat bernyanyi, menari, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kesuksesan atau aptitude, di mana kesuksesan seseorang ditentukan dari individu masing-masing, terutama dorongan dari kedua orang tua serta orang-orang sekitar yang memotivasi mereka sehingga bisa mencapai tingkat kesuksesan mereka sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki, serta sesuai dengan sikap dan perilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara tentang kepribadian, tentu seseorang itu berkaitan dengan adanya media sosial. Kita tahu bahwa era digital banyak sekali media sosial, bahkan hoax-hoax yang tersebar. Fungsi dari media sosial itu sendiri adalah sebagai media informasi, media promosi, dan media berinteraksi sosial. Jadi, gunanya media sosial itu bukan untuk menebar berita hoax, tetapi untuk berinteraksi sosial antar sesama, menjalin silaturahmi, dan lain sebagainya. Contohnya saja WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai media informasi, jadi terkait informasi dari mulai yang terpenting dan juga yang tidak penting. Tetapi, menghindari adanya berita yang tidak penting, kita harus mengupload dengan yang berfaedah saja ataupun yang bermanfaat saja. Kemudian sebagai media promosi, biasanya media promosi ini digunakan untuk para pebisnis muda yang pandai dalam mengotak-atik Instagram itu sebagai media promosi, biasanya untuk jualan, biasanya untuk dan lain sebagainya. Public speaking sendiri juga mempunyai fungsi tersendiri untuk adanya media sosial. Jadi, ketika kita bermain public speaking, kita tidak hanya bermain atau berucap dalam public speaking, tetapi kita juga bisa bermain kata-kata di dalam hashtag ataupun di dalam tagline Instagram itu sendiri. Selanjutnya, selain kegunaan dari media sosial tersebut, maka kita wajib untuk mengupload yang berfaedah. Intinya kita menarik viewer untuk mengunjungi laman Instagram kita. Tidak hanya Instagram, bisa di Twitter, bisa di Facebook, dan lain sebagainya. Intinya berfaedah dan juga menghasilkan banyak inspirasi bagi pemuda untuk penggiat literasi dan sebagainya. Tebarlah ilmu walaupun sedikit, ajaklah viewer Anda untuk berimajinasi dalam segi public speaking. Setelah kita mempelajari tentang kepribadian, media sosial, sikap, dan juga kesuksesan, dari adanya media sosial terkait Instagram, kita tentunya dapat tawaran dari pemateri, dari universitas lain, bahkan dari instansi. Kita perlu mempelajari adanya pembawa acara ataupun MC, karena itu sangat penting untuk memimpin jalannya acara. Pembawa acara ataupun MC itu sendiri adalah orang yang memimpin jalannya acara dari awal hingga akhir ataupun sampai penutup doa. Ada juga sebagai moderator, biasanya moderator untuk materi tersendiri. Kemudian adanya pemateri biasanya butuh yang namanya protokol. Intinya apa? Protokol adalah aturan dari jalannya acara tersebut. Jika tidak ada protokol, maka saya yakin acara tersebut tidak akan berjalan dengan baik karena tidak sesuai aturan. Biasanya molor karena waktu, molor karena panitia, dan lain-lain. Di sini ada beberapa contoh acara dalam MC. Yang pertama adalah acara formal. Biasanya acara formal ini adalah acara dinas.
Kemudian acara seni formal adalah acara pernikahan dan juga acara seminar. Yang ketiga adalah acara hiburan, biasanya konser musik dan lain sebagainya. Yang keempat adalah acara seni hiburan, biasanya hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Setelah kita berbicara tentang kepribadian, media sosial, serta bawa acara, saya akan menjelaskan tentang etiket. Yang pertama adalah brand ataupun wawasan dari duta sendiri. Sebagai duta, kita harus berwawasan yang luas serta dalam lingkup yang besar. Artinya apa? Kita sebagai duta public speaking, maka kita harus pandai berbicara dan juga beretika. Berbicara harus dengan yang sopan, berkata lembut dan tidak kasar. Serta menjaga pembicaraan, jadi tidak boleh asal bicara saja dan juga tidak sesuai fakta. Jadi harus real dan juga sesuai fakta. Kemudian yang kedua adalah body ataupun face. Body dan face itu bisa dipermak, jadi apa adanya saja, tampil beda tapi dengan keunikan kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah behavior, yaitu tingkah laku. Tingkah laku sebagai duta tentu berbeda dengan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Boleh kita bertingkah laku dengan teman berbeda dan juga sebagai duta kita harus membedakan hal itu. Karena apa? Sangat berdampak pada nama duta public speaking terutama. Selanjutnya saya akan membahas tentang etiket atau tata cara duduk sebagai duta. Saya akan menjelaskan tentang etiket tata cara duduk duta sebagai perempuan, yaitu lutut dirapatkan, kemudian tangan menyilang di atas paha seperti ini dan berdiri tegak, serta pandangan lurus ke depan, tidak boleh menunduk dan juga tidak boleh terlalu ke atas. Jadi harus lurus pandangan. Dan jangan lupa tersenyum. Definisi inspirasi bagi saya adalah memberikan dampak bagi orang lain. Artinya kita memberi motivasi untuk berdampak kepada orang tersebut. Kemudian, jika saya terpilih menjadi Duta Public Speaking Class Indonesia 2020, saya akan menginspirasi di bidang kepenulisan ataupun pendidikan. Karena apa? Menulis itu penting. Jika kalian tidak menulis, maka kalian akan lenyap di dalam dunia ini. Menulis dapat menggambarkan sejarah. Jadi, walaupun Anda tiada, sejarah Anda akan dikenang oleh seluruh Indonesia, terutama di bidang menulis. Konon katanya, sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ikatlah ilmu dengan cara menulis. Di bidang kepenulisan banyak sekali yang kita terapkan. Tidak hanya menulis, tetapi kita juga berekspresi tentang pengalaman kita dan juga keluh kesah kita bisa kita tuangkan dalam tulisan. Jadi, selama pengalaman kita berharga, kita boleh menulis. Jika Anda tidak suka menulis, boleh sih kita rekam dulu, lalu kita tuangkan ke dalam tulisan, sehingga bisa menghasilkan karya dan juga bisa terbit di kalangan Indonesia. Luangkan waktu Anda 10-20 menit saja untuk menulis. Saya yakin pasti karya Anda akan segera ditemukan dan juga mampu memotivasi dan menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi tulisan Anda sangat berbobot dan mampu memotivasi kalangan muda untuk membudayakan literasi di era digital ini. Banyak sekali sekarang kalangan muda yang menyepelekan dengan literasi. Karena apa? Mereka sudah terpengaruh dengan adanya digital. Jadi mereka sudah fokus ke game dan lain-lain dan juga tidak berfaedah. Apalagi pandemi seperti ini, mereka juga suka rebahan. Daripada kita rebahan, mending kita menulis saja, sehingga bisa menghasilkan karya dan juga membanggakan sebagai karya anak Indonesia. Sekian materi dari saya dan review tentang public speaking serta pengalaman saya. Semoga terinspirasi dan tetap semangat. Orang yang berprestasi adalah orang yang selalu menjaga semangat. Berani sukses, berani bicara.